Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Jumpa lagi di channel Saumas 81, channel yang menceritakan tentang kisah-kisah sejarah para leluhur-leluhur kita, orang tua kita yang soleh dan soleha, dan juga menceritakan tentang amal dan amalan dan tentang spiritual yang saya alami secara pribadi. Selamat datang dan selamat bergabung bagi para sedulur-sedulur di seluruh Nusantara yang baru menemukan channel ini. Selamat bergabung, dan yang sudah mensubscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga rezekinya yang jauh didekatkan, yang di atas diturunkan, yang di bawah dinaikkan, dideraskan bagaikan air jam-jam yang terus mengalir tiada henti, dan juga diberikan kesehatan waliyajati kelawan rahmat lan hidayah saking kersanipun Gusti Allah subhanallahu wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Di kesempatan malam hari ini, izinkan saya untuk bercerita tentang malam satu suro dari segi mistik dan juga dari segi budaya, tradisi, dan Islam. Setiap malam satu suro adalah malam yang menandai awal bulan pertama penanggalan Jawa. Malam satu suro bertepatan pula dengan tanggal 1 Muharram, dan tanggal 1 Muharram juga sebagai tanggal ulang tahun kota Cirebon. Untuk di tahun 2023 ini, ulang tahun Cirebon menginjak di usia 654. Tagline-nya adalah Cirebon Ngobeng Maning. Tradisi malam satu suro tentunya tidak terlepas dari mitos-mitos dan kepercayaan yang beredar di masyarakat. Itulah sebabnya masyarakat Jawa menganggap bahwa dengan melakukan tradisi ritual yang dilakukan setiap setahun sekali, berkat ilahi tercurah secara khusus mengenai keselamatan di dunia dan juga keselamatan setelah kematian. Larangan-larangan di malam satu suro itu sendiri banyak sekali mitos-mitos di setiap daerah yang berbeda. Salah satunya adalah tidak boleh bicara atau berbisik. Bahkan di setiap daerah atau di daerah tertentu ada yang melakukan tapa bisu, yaitu tidak melakukan berbicara. Yang kedua, sangat pantang keluar rumah saat malam satu suro. Yang ketiga, sebisa mungkin menggelar pernikahan tidak dilakukan di hari satu suro. Yang keempat, tidak menyarankan untuk pindah rumah, sebab nantinya yang pindah pada saat satu suro itu akan mengalami kesialan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi setidaknya kita sebagai orang-orang yang bijak, orang-orang yang sama-sama belajar untuk menjadi benar, tetap eling lan waspada. Lebih baik hindarkan itu daripada ada sesuatu yang tidak diinginkan oleh kita bersama. Menurut agama Islam, bulan Muharram atau bulan Suro merupakan salah satu di antara 4 bulan yang diharamkan untuk berperang atau menganiaya diri kita sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah. Di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antara 4 bulan suci, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Surat At-Taubah
ayat 36. Khususnya di Cirebon, para sedulur-sedulur di seluruh Nusantara setiap tahunnya juga mengadakan acara malam 1 Suro atau 1 Muharram dengan mengadakan yang pertama adalah bikin bubur suro, yang kedua pembacaan babat Cirebon, yang ketiga ziarah makam ke para leluhur, yang keempat ngisis atau pencucian benda-benda pusaka baik berupa wayang ataupun keris, tombak dan lain sebagainya, dan yang kelima adalah pawai obor disertai membaca sholawat dan puji-pujian kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan mari kita saksikan videonya berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sultan bersama dan akan dilanjutkan juga. Selamat datang. Ini ya, tiap kita sengaja banyak karena semakin tahun semakin banyak yang perhatian, yang memberikan hartanya atau rezekinya buat acara ini, sehingga nambah banyak teman dan menjadi besar. Pak, bedanya sendiri bubur 1 Suro ini dengan yang lainnya apa? Sebetulnya sama bubur ya. Kalau 1 Suro ini bubur ini dibikin campur-campur. Ada dari jagung, ada singkong, ada ubi, campur-campur. Kayu, talas. Itu dikukus ya? Iya, kukus dulu baru dimasukkan. Ini tahap keberapa pakai santan tuh? Semuanya pakai santan. Semua pakai santan ya? Mau nyobain? Allah. Paris. Sikap nemen.
meninggalkan ruangan. Baiklah hadirin para tamu undangan, terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Jujur kulum sekolah aja ing mana pangeran Nabi sekolah adri kesanggan harus sira Arab mulia manusia agama Nabi datang pandita ing amparan dados tiang Islam ing sunda agama derek balang sungsang sira yang orang nurut mami mampu sasira sang pangeran kala pandingan sang raja pusaka bisa mahu bisa dicap dari jama ing gunung kumbing ing kono anapan Gunung Jati sambil berselamat. Satu suro berasal dari bahasa Arab, yakni Asyura, yang berarti ke-10. Dalam agama Islam, bulan suro telah dipahami sebagai bulan suci yang dianggap sakral oleh masyarakat beragama Islam, khususnya di Pulau Jawa. Kata Asyura dalam pengucapan lidah orang Jawa berubah menjadi suro. Kata suro memiliki makna penting, yakni 10 hari pertama bulan suro merupakan waktu yang paling keramat. Kekeramatan pada bulan suro itu sendiri disebabkan oleh faktor budaya keraton, dan bukan dari kesangaran bulan suro itu sendiri. Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, jika di bulan Ramadan kita diwajibkan puasa selama 1 bulan penuh, maka di bulan Muharram adalah bulan yang paling utama untuk berpuasa. Rasulullah SAW bersabda, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yaitu Muharram. Sementara sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Walaupun begitu, malam satu suro memiliki makna. Sudah saya rangkum maknanya, yaitu sebagai awal tahun dalam penanggalan Jawa. Selanjutnya adalah sebagai sarana memperkuat hubungan silaturahmi. Yang ketiga, sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanallah wa Ta'ala. Makanya simbolnya adalah dilambangkan sebagai garis vertikal dan horizontal. Vertikal hubungannya antara manusia dengan Gusti Allah, dari bawah tegak lurus ke atas, dan horizontal hubungannya antar sesama manusia dari sisi kanan atau sisi kiri, ataupun sebaliknya. Seperti itu para sedulur semuanya di seluruh Nusantara. Bagaimanapun mau percaya atau tidak terhadap mitos tersebut, dibalikan semuanya kepada individu masing-masing para sedulur-sedulur di seluruh Nusantara. Yang lebih baik adalah jika memang melakukan sebuah kebudayaan, lakukanlah. Tapi ingat, di balik budaya itu mengandung simbol-simbol lan makna yang artinya bukan kepada sesembahan itu atau pelarungan yang di laut itu ataupun sebagainya, tapi di balik itu ada artinya, dan itulah yang harus sedulur-sedulur atau saya pribadi yakini dan dijalankan.
untuk tidak berbuat dosa tentang hal tersebut serta memperbanyak ibadah tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawasul dan berzikir itu lebih baik. Begitu saja para sedulur yang bisa saya sampaikan di kesempatan malam hari ini. Terima kasih yang sudah mensubscribe channel ini. Mudah-mudahan channel ini tetap terus ada dan terus berkembang dan selalu membagikan ajaran-ajaran para leluhur-leluhur dan juga menceritakan tentang amal dan amalan beliau. Dan tentunya mugi-mugi para sedulur selalu diberikan kesehatan waliyajati kelawan rahmat lan hidayah saking kersanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Kula pamit sedulur. Selamat tahun baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.